Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seminggu yang lalu kita bahas Al-Hayy. Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup, yang kandungannya adalah sering disebut di dalam Al-Quran adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum, sehingga Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita bahas Al-Qayyum. Al-Qayyum itu seringkali diartikan oleh orang itu dengan Maha berdiri sendiri. Sering diartikan dengan Maha berdiri sendiri. Dan itu kalau dalam akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah itu ada kalimat qiyamuhu bi nafsi. Kemudian wahdaniyyah, qudrat, iradah, ilmu, ayat, berdiri sendiri. Dan ini merupakan sifat wajib yang harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau ada Tuhan yang masih butuh, kepada selain Dia, maka Dia itu sebenarnya bukan Tuhan. Maka kandungannya Al-Qayyum itu ya Al-Ghani. Jadi Al-Qayyum itu ada Al-Ghani, karena konteksnya nanti ada ihtiyaju lil ghairihi. Kalau ihtiyaju lil ghairihi itu berarti butuh kepada yang lain. Kalau butuh kepada yang lain berarti itu bukan Tuhan. Sementara Tuhan itu adalah Dia qiyamuhu fi nafsihi, berdiri sendiri dan butuh kepada yang lain. Beda dengan yang namanya kita yang maujud ini. Kalau kemarin kita bedakan antara wujud dengan maujud. Kalau yang namanya maujud yang kemudian disebut dengan mungkin wujud, adanya itu diadakan, maka semua yang maujud itu tidak mungkin qiyamuhu bi nafsihi. Karena pasti yang namanya maujud itu adalah ihtiyaju ila ghairihi ke depan. Jadi kalau Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, kalau selain Allah itu ihtiyaju li ghairihi. Kalau Allah itu tidak butuh kepada yang lain,
sementara selain Allah pasti butuh kepada yang lain. Jenengan saya ini masih butuh kepada yang lain. Kita ini semuanya masih butuh kepada yang lain. Contoh, kita untuk pakai baju yang kita pakai ini saja masih butuh orang lain. Kita masih butuh yang lain. Apa jenengan itu nanam kapas sendiri, dipanen sendiri, dipintal sendiri, dijahit sendiri? Tidak. Itu. Terutama di dalam posisi kehidupan kita ini betul-betul butuh kepada Allah. Kalau Allah itu adalah Al-Ghaniyyu, sementara kita ini adalah Al-Faqir. Al-Faqiru ilallah. Itu loh. Jadi makanya seringkali saya sampaikan, ojo dume, ojo kelinti. Kita itu tauhid, kita itu tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa itu hanya Allah. Yang bisa kuasa apa-apa itu hanya Allah. Maka Al-Qayyum ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qayyum ini pun kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu dia mengandung kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang Allah itu Al-Qayyum, berarti Allah itu ya Al-Ghaniyyu, enggak butuh yang lain. Karena Allah itu Al-Qayyum, Allah itu juga Al-Qahhar, kuasa, dan Allah tidak bisa dilemahkan. Karena Allah itu adalah Al-Qayyum, tidak mungkin Allah itu diwujudkan, seterusnya dan seterusnya. Jadi menyangkut pada sifat-sifat yang lain. Jadi harus digarisbawahi bahwa Al-Qayyum ini merupakan sifat wajib yang harus ada pada diri Allah. Maka wahya kaunuhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqi. Qa'iman li nafsihi, berdiri sendiri untuk dirinya, muqiman, mendirikan, menegakkan, li khalqihi, untuk makhluknya. Untuk makhluknya. Tadi sudah saya katakan, kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Jalur rezeki saja kalau tidak diizinkan oleh Allah ya bisa. Kita bernapas saja kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa bernapas. Kita makan saja kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa makan. Meskipun kita mungkin bayarannya bisa sampai 150 juta per bulan, tapi kalau Gusti Allah tidak mengizinkan tidak bisa makan nasi, yo sego iku ora iso dipulung. Itu Allah. Itu Allah. Makanya memang iya karena itu wa iya karena nasta'in itu. Karena konteksnya kita mengatakan iya karena butuh, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, ya karena memang Allah itu yang Al-Qayyum. Allah itu Al-Qayyum. Baik. Ada dua perkara di dalam kitab ini yang menunjukkan kepada Al-Qayyumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatir ayat 15. Dalam konteks surat Al-Fatir ayat 15 itu dikatakan kamalu ghaniyyir rabbi subhanahu fahuwa al-qa'imu bi nafsihi al-ghaniyyu an khalqi kama qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Jadi yang dimaksud Al-Qayyum itu perkara yang pertama adalah kesempurnaan maha kayanya Allah. Kesempurnaan maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Al-Qayyum bi nafsihi, maka Allah itu berdiri dengan sendirinya, Al-Ghaniyyu an khalqihi, dan tidak butuh
kepada makhluknya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itulah yang fakir-fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah yang fakir, bukan. Coba kita amati Al-Fatir ayat 15 ini ya. Allah memakai ya ayyuhan nasu. Bedakan antara panggilan Allah yang pakai ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhan ladzina amanu. Beda. Ya. Kalau ya ayyuhan nas itu berarti ya secara umum yang dipanggil itu ya semua manusia. Ya sing kafir, ya sing muslim, ya sing ireng, ya sing putih, ya sing sugih, ya sing melarat. Siapapun yang namanya manusia itu dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Antum kalian semua itu al-fuqara'u. Kalau di dalam bahasa Al-Quran itu kan ada istilah fakir, ada istilah miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kalau dalam tataran fikih orang fakir itu apa saja? Kan dalam tataran fikih zakat, fikih, sedekah itu ada istilah fakir, ada istilah miskin. Dan fakir itu lebih berat daripada miskin. Para ulama fikih seringkali menyebut namanya fakir yang jamaknya itu fuqara, itu berarti orang yang tidak punya penghasilan. Dia tidak punya penghasilan, sementara dia itu harus masih tetap punya beban untuk memberikan nafkah keluarganya. Itu fakir. Sementara yang miskin itu berarti dia itu punya penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak mencukupi untuk dia itu memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu miskin. Di sini Allah memakai al-fuqara. Wahai manusia, kalian itu fuqara. Wahai manusia, kalian itu fakir. Kalau dalam tataran fikih tadi orang fakir itu tidak punya penghasilan dan tidak mampu untuk memberikan nafkah. Sama, mohon maaf Bapak Ibu, kita di sini itu sebenarnya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita di sini itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jangan pintar saja, S1, S2, S3, tidak bisa mendatangkan rezeki, tidak bisa. Tidak bisa. Qarun itu kaya raya luar biasa, sugih Qarun itu. Tapi pas ketika dia ditanya oleh masyarakatnya, Qarun hanya menjawab inama utibuhu ala ilmi. Saya bisa kaya, bisa sukses semacam ini karena saya punya ilmu. Gak terima Allah. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan yang namanya Qarun itu ke bumi. Faqasabnahu wa bidarihi al-ardh. Allah dari itu bukan ilmunya Qarun yang bisa bikin dia itu bisa bikinnya dia kaya, itu bukan. Semuanya itu atas dasar kekuatan dan kemurahan rahmatnya Gusti Allah. Bukti ini ya akeh kok sing gak tahu sekolah ya duwite akeh iki ya. Yang sekolahnya sampai tinggi sampai profesor ya ora duit yo akeh. Jadi jangan sampai kita mengatakan iki lho aku itu duwe ilmu, aku iso golek duit insyaallah. Insyaallah. Jadi itulah kenapa rahasianya Gusti Allah memakai antumul fuqara. Kalian itu fakir. Kalian tidak punya penghasilan apa-apa. Yang menghasilkan itu Allah. Saya duduk di sini ini isi kajian. Kalau Allah itu tidak membolak-balik
jenengan. Tidak mungkin jenengan mau duduk di sini. Betul. Jadi bukan karena kepandaian saya, bukan karena kemahiran saya berretorika, kemudian sehingga jenengan itu bisa datang ke sini. Bukan karena saya. Itu nantinya akan memunculkan ujung gue. Dumane pinter kok baru kamu menganggap aku pinter akhirnya jamaahnya aneh. Karena konteksnya itu saya berpaham bahwa sedikit banyaknya jamaah itu tidak ada pengaruhnya di dalam mereka untuk memberikan keilmuan. Maka kalau ada ustaz lepas jamaah ini dengan kayak pengajian loyo, lepas jamaah yang makin kayak ngajinya semangat, ini berarti dia masih bergantung kepada jamaah itu, bukan bergantung kepada Allahnya. Lihat ya, lek duit akeh sregep, lek duit titik males, lah berarti masih bergantung pada uangnya itu. Lek langganane teko akeh jadi bersyukur, tapi pas langganane itu titik gerundel, berarti dia bergantungnya bukan kepada Allah, bergantungnya kepada pelanggannya itu. Loh, itu loh Pak, maksudnya muqarrab ilallah itu seharusnya gantungannya kepada Allah. Oke. Selama ini mohon maaf kita gantungnya kemana? Hah? Tenanan? Hah? Oh, gantungnya pasar berarti. Gantungnya pasar, gantungnya insya Allah. Ini Allah menekankan antumul fuqara, kalian yang fakir. Dan nyesel lampo-lampo kita. Mohon maaf ya, kita ini kadang-kadang dikai ilmu sekincing itu sombongin auzubillah. Padahal kita itu tidak bisa menghasilkan ilmu itu dari iso. Tidak bisa Pak. Orang sinau sampai getu, sampai elek ya sing bodoh ya sakit. Kadang-kadang ada orang yang sinau ini biasa-biasa oleh Allah, semua ilmu disok nih kaya anu banyak. Kenapa? Ingat segala sesuatu itu Allah yang memberi. Maka dalam Asmaul Husna disebut Al-Wahhab. Allah lah yang mau memberi. Manusia bisa memberi dan bisa. Kalau tanpa izin Allah tak bisa. Manusia bisa menghasilkan, tak bisa. Maka disitulah konteksnya antumul fuqara'u ilallah. Sesungguhnya kalian manusia itu yang butuh fakir kepada Gusti Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Dan jadi dari kita itu hati untuk bisa gantung tok nang Gusti Allah itu ya memang butuh perjuangan. Kadangkala kita ini masih ditutupi oleh hijab-hijab lahiriah nafsu duniawi, memakai akal dan logika, seolah-olah kan dia akan mengatakan begini, kok lek aku gak ini ya orang iso ngene. Betul ya Bu ya? Itulah hijab lahiriah dalam diri manusia, yaitu akalnya yang berbunyi, kemudian dia akan mengatakan lek aku gak ngene ya engko orang ini. Ya barang. Wah aku kok lek gak tentu aku ya orang mana? Jare sapa? Aku kok lek gak sinau aku kok ya malih jare sapa? Tapi ini jangan dipakai alibi, wis nek ngono aku ora usah kerja. Lek ngono aku gak usah sinau, keliru kabeh apa? Dulu sudah saya sampaikan, ada kewajiban kita yang harus kita lakukan selaku manusia sebagai hamba. Tapi kita tidak perlu untuk berpikir tentang masalah hasil. Aku jadi juragan, aku duwe modal, aku duwe bedak, ya. Aku ngomong nang pegawaiku, pegawai wis cekelen, awakmu gak usah takon hasilnya berdino-dino, gak usah takon aku oleh teko endi, gak usah takon aku mulane ning ndi regane piro, wis pokoke dondonen iki regane sak menit, gak usah protes. Kita itu sakjane wis ngono kuwi lho. Dalani Gusti Allah wis awakmu kerja sing
apik, kerja sing ikhlas, wis gak usah takon masalah hasil, aku sing ngatur. Itu lho istilahnya begitu. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Makanya di dalam kitab Al-Hikam itu kemarin kita bahas di UTAP itu, orang yang dia sibuk ikut ngatur-ngatur yang sebenarnya itu sudah diatur oleh Allah, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, itu tanda mata batinnya telah buta. Lebih bahasa ini kasar. Ada istilah ainul basar. Ada ainul basar yang kata. Ini ainul basar, mata. Mata kita yang lahiriah. Ada yang namanya ainul basirah. Ainul basirah itu mata hati. Mata hati batin kita ini Pak. Kita ini sampai nyambut gawe rono rene sirah dari sikil dari sirah terjun. Sampai ngasih dalam posisi sampai kita itu ikut-ikut ngatur-ngatur dengan sesuatu yang sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Sampai kita meninggalkan ngaji, sampai kita meninggalkan sholat, sampai kita meninggalkan ibadah, itu tanda butanya mata hati. Makanya di dalam surah Al-Jumu'ah itu dalam rangka untuk menguji mata hati jenengan, ainul basirah jenengan urip apa ndak? Gusti Allah yang mengatakan idza nudiya lis-sholati bi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Tinggalkan jual beli, lakukan sholat Jumat. Lakukan dilalah bareng kemudian lebih mengejar kerjanya itu tadi, akhirnya sholat Jumatnya itu gak dilakoni, itu namanya basirahnya mati, buta. Itu bahasa Jawanya apa? Bahasa kasarnya apa? Bahasa kalau syekh atau ilah asalkan dari itu pakai bahasa yang kasar. Aku kata ngomong di orang tiga, kata ngomong di orang tiga bahasanya. Saking kenemenan orang itu, ketika mata hatinya sudah meninggal, ketika hatinya sudah mati buta, apa itu? Ngarepin P, ini K, lah itu. Apa Pak? Lah ya itu sampai digitukan oleh Syekh Al-Qaida asalkan dari sampai menungguin Pak. Karena apa itu sih ngomong? Jangan khawatir loh kita itu butuh sama Allah. Lek Gusti Allah gawe lambe ya Gusti Allah sing ngiseni. Ya Pak ya. Percaya enggak? Gusti Allah sing gawe lambe ya Gusti Allah sing ngiseni. Kita itu cuma nglakoni wis manusia kerja, ya kerja. Manusia cari rezeki, silakan. Makanya ada apa? Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu ayat. Kalau sholat itu sudah ditunaikan, silakan bertebaran, cari fadilahnya Allah. Oleh akeh, oleh ini dudu urusan. Itu saja. Cuma kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu bukan ranah kita, Pak. Ngatur-ngatur sih model-model itu aturan bukan ranah kita. Kita mengelakoni, kongkon ngarit yo ngarito, kongkon macul yo maculo. Lakon dilalah macul ngarit sampai kali sholat itu jenenge iman. Mata hatinya sudah kan ya wis itu mah. Aku gak teko nanti ngomong ora teko. Clear ya? Itulah yang dimaksud oleh Allah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Makanya kadang-kala itu saya kadang-kala kan bertanya kok. Sakjane lek pas gak ngaji mari maghrib ning omah iki lapo. Sering saya tanya begitu, di rumah itu ngapain? Ya, ngapain di rumah? Padahal dalam konteksnya keilmuan itu lebih penting. Mau jujur untuk sekedar setengah jam, 45 menit untuk sama-sama berdiskusi tentang kehidupan kok abot. Gitu kan? Inilah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi mengatakan, "Innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu nafsi
Walan tabalughu nafsi, ora pati ketok. Walan tabalughu nafsi fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu memberikan mudarat kepada saya meskipun kalian berupaya untuk memberikan mudarat, tidak bisa. Apa dikira kita itu kalau tidak sholat baru Gusti Allah rugi kan? Tidak. Di dalam hadis qudsi itu pas ketika semua manusia yang pertama sampai manusia yang paling buncit, gak orang sing sholat. Kalau masih sholat itu tidak bisa mengurangi kekuasaannya Allah. Akhirnya Gusti Allah sebutuh jenengan yang butuh kepada Allah. Dan kalian kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku meskipun kalian berupaya memberikan manfaat kepadaku, kata Allah. Andai kata semua manusia termasuk jin, dari yang pertama sampai paling terakhir paling buncit semuanya sholat, itu pun tidak akan menambah kekuasaan Allah. Allah gak butuh kok. Apa dikira kalau senang jenengan gak sholat tuh? Kemarin di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Sing kate kafir yo kafir kok karepmu. Sing kate mukmin silakan mukmin, Gusti Allah kan butuh. Kalau umpamanya ada orang tidak pernah sholat kok disiksa oleh Allah, bukan Allah butuhnya kepada orang yang disiksa itu, bukan. Itu adalah sebuah pembelajaran kepada dia. Dia itu dididik, dikasih sembarang kalir. Kayak seperti dulu saya pernah melogikakan seorang kepala sekolah di sekolah. Kepala sekolah masih karena muridnya jenenge pegawai negeri tetap dibayar oleh pemerintah. Muridnya akeh, muridnya mengikuti ya tetap itu bayaran. Ono arek sekolah bahkan bolos, bahkan urusannya dia kan. Dia yang butuh kepada sekolah. Begitu dia itu umpamanya pas ketika dia wajib ya tetap bayarannya sakmono. Umpamanya dia bolos terus ya bayarannya sakmono. Pas ketika kepala sekolah memberikan sanksi itu adalah demi anak ini jadi orang baik, jadi orang soleh, baik untuk di masa depan. Memang tahu sebenarnya. Tapi ingat kita ini yang butuh, bukan Allah yang butuh. Ojo sosokan. Coba ya, aku gak sholat, itu Gusti Allah lah. Ya, ini kurang ajar gitu ya. Itu kurang ajar. Ya. Baik. Perkara yang kedua, kamalul qudratihi wa tadbirihi li hadhihi al-makhluqati fa huwa al-muqim la bi qudratihi subhanahu. Kesempurnaan kekuasaannya Allah, kesempurnaan di dalam pengaturannya Allah di dalam makhluk-makhluknya ini, bahwa al-muqimu laha bil qudrati subhanahu wa ta'ala, maka dialah Allah itu yang meramut. Mungkin itu mendirikan, yang dimaksud yang meramut, yang ngatur, yang bina terhadap makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa jami'ul makhluqati faqirun ilaihi, dan semua makhluk-makhluknya Allah itu semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu ghaniyun dzatiyun la yahtaju ilaihi bi syai'in. Allah itu kaya, maha kaya dari sisi zatnya dan tidak pernah butuh apapun kepada makhluknya. Allah kuasa, Pak. Allah maha kuasa di dalam mengatur. Allah maha kuasa di dalam mengatur diri kita ini. Ada orang itu tidak pernah kerja, tapi motornya wakil, omai wakil, sugih tidak karuan. Tapi gak kelihatan kalau dia itu bekerja. Bisa. Coba mana lagi kontrol.
Dan memang ada orang-orang seperti itu. Tapi ada juga orang-orang sing Masya Allah sampai rekod doyo tenanan, sampai susah ngono kuwi. Yo ora sugi-sugi yo akeh. Maksud saya apa sih menceritakan bolak-balik semacam ini supaya kita itu ojo kemeliti dengan usaha yang kita lakukan, supaya kita tidak dumet dengan upaya yang kita lakukan. Dong-dong itu ngomong ini, aku pinter kok makanya rezekiku teko lho dari sombong kuwi. Sombong akhirnya. Anake pinter ditakoni karo tanggane, "Wah, aku kok pinter iki terus ya." Lah kok jadinya dengan sombongnya mengatakan siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Lho ora iso ngono kuwi, gak iso. Jadi gak iso pinter anak, gak iso. Gak bisa, Pak. Wong anaknya profesor di salah satu perguruan tinggi, bapaknya profesor, ibu dokter, anaknya stres di rakyat. Betul itu, sampai depresi anaknya. Ada yang lulus SD saja enggak, ya cuma dodolan kloso pandan gitu. Anaknya temu-temunya dari profesor. Terus ada orang yang hijau biasa, hijau ya dodolan sayur ini di sepeda motor kosan. Anaknya S2-nya di Hongkong. Loh itu loh Pak, itu sebenarnya kadang-kadang kita itu oleh Allah ditunjukkan sesuatu, tapi karena basirah kita itu mati, kadang-kadang gak bisa mengambil ibrah dari model-model ini. Saya pernah lihat ada orang itu tidak punya tangan, tidak punya sikil. Bisa tangan apa enggak? Jadi kan melihat namanya ucap babar. Pernah lihat ucap babar. Ucap babar itu saya tidak masuk tentang apa-apa ya. Ini diproses secara tauhid. Ucap babar itu juri satu. Betul ya Bu ya? Kemudian ucap babar itu punya istri normal istrinya. Anaknya ya ganteng-ganteng, ayu-ayu, dan dia bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kalau hati kita tertutup oleh hijab lahiriah, jadi kan akan mengatakan, oh mungkin ucap babar bisa menghamili wanita normal seperti itu, bisa meragati dan sebagainya. Kalau tertutup oleh logika dan lahiriah. Tapi Allah ini yang mampu, kamalul qudrati. Meskipun ucap babar sekian itu, bojone normal, nanti itu ucap babar kadang yang digendong sampai bojone. Tapi jadinya gak usah bayar nilai, begini gawe anak ya apa? Apa jadinya bayar nomor? Gak usah. Itulah kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu loh Pak. Ini loh bukti Allah itu adalah Al-Qayyum. Allah mampu mengatur alam itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga bisa bayang pada waktu itu ya. Begitu melihat ucap bapak, Masya Allah, Gusti Allah. Lah sing normal itu, sing normal iso kerja, kadang gawe anak ya ora iso. Kadang ngekeki anak ya ora iso. Betul ya? Kadang nekoni omah ya ora iso. Tapi Allah menunjukkan kepada kita si dia itu ucap babar semacam itu. Si Allah. Guys, bisa buka mata hati kita. Makanya ojo gumen, ojo kemeliti, langsing ngantian mati. Sebelum saya lanjut, ada yang didiskusikan enggak? Yang dari Guru Lawang Singapura. Yusamin awatokna ya, samin awatokna. Ojo gantungin nang pasar ya, ojo gantungin nang pasar. Baik, kalau nggak ada saya lanjut. Wal arsyu wal kursiyyu was samawatu wal ardu wal jibalu wal asjar wan nasu wal hayawanu kulluha faqiratun ila Allah Ta'ala. Arsy, kursi, wasiat kursiuhus itu, wasiat kursiuhus samawati wal ardh. Langit
bumi, gunung, pohon-pohon, manusia, hewan-hewan, semuanya butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Kira-kira leka Gusti Allah gunung-gunung yang model-model kayak apa? Jenengan mengamati Bima Galasakti namanya ya. Galaksi apa sih? Ya itu kan jenenge bumi kan putar ya. Betul Pak. Jadi kan percaya kalau bumi itu putar dan juga berotasi. Kira-kira menurut sing nyetir apa? Dan ketika bumi itu muter, jenengan ke orang ngeluh. Pas ketika bumi itu kadang-kala muter, jenengan ada di atas kemudian ada di bawah, kok jenengan gak jungkir. Ya itulah qadirnya Allah. Matahari yang begitu luar biasa pada jaraknya berjuta-juta kilometer, biasa kerasa panas. Itu baru matahari, belum yang lain-lain. Wis kado-kado jenengan ambaan dulu sudah saya lambangkan di rumah sakit. Ada orang itu saturasinya turun drastis sehingga dia itu butuh yang namanya oksigen. Beli namanya oksigen satu tabung katakanlah harganya 500.000. Satu hari dia butuh satu tabung. Berarti kalau 10 hari dia butuh 10. Berarti kalau 10 hari dia butuh 5 juta hanya untuk nafas. Kalau umpamanya di rumah sakit 1 bulan dia butuh 1 juta, butuh 15 juta hanya untuk ambelan. Lah jenengan paru-paru jantung ditoto sedemikian rupa sehingga jenengan juga bisa ambelan dengan enak. Siapa yang ngatur? Lho kadang-kadang kita ya sik Rasulullah ya kadang-kadang sik kurang. Ayolah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa man huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum. Apa man huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka barang siapa dia itu? Siapa sih sebenarnya? Dia yang qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Ini kan sebenarnya Allah itu ingin memberikan penetapan. Iki lo aku yang memang betul-betul ngurusi sampeyan semua ya. Saya ini loh yang ngurusi kalian, yo ngekei rezeki, yo ngekei pangan, ngekei ngombe, ngekei nafas dan sebagainya. Laqad dilala wa ja'alu lillahi syuraka. Laqad dilala manusia-manusia mereka itu menjadikan Allah itu sekutu-sekutu. Gusti Allah sing ngekei rezeki. Laqad jalur rezeki ini nang dukun. Nah kan sekutu sudah. Gusti Allah sing ngekei keselamatan. Laqad dilala jalur selamatnya nang jimat. Lah kan sudah sekutu-sekutu jimat orang ngerti apa-apa. Keris ora iso apa-apa. Allah yang mengatur nasib baik, Allah yang mengatur nasib buruk. Laqad dilala mayune nang paranormal. Loh kan itu kan sudah muajaharu lillahi syuraka. Lalu juga kemudian Allah itu yang ngatur semuanya, ngekei maring. Lalu kita itu ngekei sesajen kepada yang gak jelas-jelas. Nyapa? Jenengan duwe sawah, maru ngekei sesajen jadinya ngekei Dewi Sri. Lalu kok Dewi Sri ini sih dikei? Dewi Sri itu orang duwe apa-apa. Lalu kenapa kok ngekei cawisan-cawisan aja banyak. Itulah wajah lillahi syuraka. Padahal Allah itu sing ngatur barangkali. Gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu surat Ar-Ra'd ayat 23. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Apa artinya ini? Sesungguhnya Allah itu yang menahan langit, yang menahan bumi, supaya langit dan bumi itu tidak jatuh. Jadi percaya tak kalau bumi itu memang
kalau dalam konteks itu ngawang ya Pak, ngawang muter mengelilingi wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Bumi sing muter-muter bunder kok gak runtuh ya. Itulah Allah mengatakan sesungguhnya Allah itulah yang menahan bumi dan langit ini supaya bumi dan langit itu tidak hancur. Kalau tidak ada Allah, Masya Allah, siapa yang mampu menahan? Allah pun juga mengingatkan itu loh, ada yang namanya burung ya kan? Burung itu di atas itu siapa yang menahan? Kok sampai burung itu tidak jatuh, itu juga. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah menunjukkan kemuliaan daripada kesempurnaan daripada Al-Qayyumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Al-Qayyum sama Al-Hayatu itu adalah sesuatu yang memang kalau dalam bahasa Al-Quran itu memang tidak bisa dipisah-pisah. Ya Allah itu yang maha hidup, Allah itu yang berdiri sendiri. Ada sifat af'al, ada sifat kamal. Kalau untuk sifat kamal itu berarti sifat-sifat yang sempurna, kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ada yang namanya sifat af'al. Af'al itu berarti apa-apa yang dilakukan oleh Allah. Jadi kan masih ingat toh sifat, zat, asma, af'al. Ada sifat, ada nama, ada zat, ada af'al. Af'al itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Lah perbuatan-perbuatan Allah itu dialah berdiri sendiri, mau ngasih rezeki, mau apa dan sebagainya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti pokok dari kajian kita kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang berdiri sendiri. Allah sempurna di dalam mengurusi makhluk-makhluknya. Allah itu tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Maka diantaranya yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu sering membaca ini, Pak. Ini di halaman 104. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Jangan kita juga begini. Jadi wiritan Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfiru itu adalah dibicarakan oleh seorang ulama besar namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam rangka untuk mengamalkan menghayati Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membolehkan kita memakai Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika dengan rahmatmu astaghfiru saya itu minta tolong. Loh, kenapa kok astaghfir? Meminta tolong, minta pertolongan karena Allah tok yang bisa menolong. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Kok dodongi ana wong wiritan iki kok bid'ah iki. Enggak bukan kita. Maksudnya? Lah ya faktanya terbalik ya. Mocone
ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, tapi sing tetep ae ya itu tuh ya sudah ya. Kalau kita sudah berani mengatakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya wis ya iya karena butuh wa iya karena astaghits. Kalau usah tolak-tolak ingat ya. Itu seharusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Hayyu ya Qayyum itu juga diucapkan oleh Rasulullah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, itu hadis, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, hadis dari Anas bin Malik. Jadi kalau jenengan wiridan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, itu jenengan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.